Jadi begini, cloud computing dan big data itu bisa saling melengkapi banget. Cloud computing kasih kita tempat luas buat penyimpanan data dengan jumlah yang besar. Sedangkan big data itu memanfaatkan kita untuk tempat buat menganalisis datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berkedok Belajar dengan saya Email dan dua orang mahasiswa yang akan menjadi bintang tamu kita. Mereka akan berbagi wawasan dan pengalamannya kepada kita. Halo Kak Alex dan Kak Dimas. Halo Kak Imel. Oke, sebelumnya apa kabar nih Kak Alex? Alhamdulillah sih Kak, walaupun banyak tugas yang dari kuliahan itu banyak. Dan untuk Kak Dimas gimana nih kabarnya? Ya kurang lebih sama kayak Alex sih, banyak banget tugas. Oke. Jadi kalian kan mahasiswa ya. Kalau boleh tahu jurusan apa sih yang kalian ambil? Kita kebetulan sih ambil jurusan yang sama ya. Eh, Jurusan Jurusannya apa? Jurusannya itu jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Kak. Wah, keren ya. Di jurusan Ya. Teknik Informatika ini yang kalian pelajari cukup mencakup apa aja sih, Kak? Kita di jurusan ini mempelajari banyak hal seperti rekayasa perangkat lunak, digitalisasi, AI, jaringan komputer, analisis numerik, dan masih beberapa hal lain juga. Oh ya, banyak juga ya ternyata yang dipelajari. Dan untuk akhir-akhir ini kesibukan Kak Alex dan Kak Dimas apa aja sih? kami sih sejauh ini kesibukannya kelompokan ya, karena banyak banget tugas yang dikasih sama dosen. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke topik aja ya, Kak. Tentang cloud computing dan big data. Nah, kalau menurut Kak Alex pribadi nih, apa sih definisi cloud computing dan big data? Menurut aku sih, cloud computing itu layanan yang bikin kita bisa akses server, penyimpanan, dan data aplikasi lewat internet gitu Kak. Jadi kita nggak perlu punya dan mengurus perangkat keras sendiri. Sedangkan big data itu istilah dari sebuah data yang besar dan mengurusnya itu rumit dan susah. Diproses dengan cara biasa. Biasanya itu datanya punya volume besar, tumbuh dengan cepat dan datang dalam sebagai format gitu Kak. Oh ya. Oke, kalau menurut Kak Dimas gimana? Kalau menurut aku tuh cloud computing itu lebih kayak layanan yang memungkinkan kita buat menyewa sumber daya IT kayak server virtual atau aplikasi lewat internet. Nggak usah repot-repot buat ngurus perangkat keras sendiri. Jadi bikin pengelolaannya tuh lebih mudah, lebih fleksibel, lebih enak lah. Nah, sedangkan big data tuh kayak kumpulan data super besar yang datang dengan cepat dan dalam berbagai format. Untuk mengolah data sebanyak itu tuh kita butuh teknologi canggih yang bisa menangani skala dan kerumitannya. Ya sebenarnya intinya sih sama ya, sama kayak Alex sampaikan tadi. Oh iya ya. Oh jadi gitu ya ternyata definisi dari cloud computing dan big data menurut kalian berdua. Iya. Nah tadi kan Dimas bilang untuk mengolah data yang super besar itu membutuhkan teknologi canggih yang bisa menangani skala dan kerumitannya. Kira-kira apa aja sih Kak teknologi yang Kakak maksud? Buat mengolah data yang super besar kita biasanya pakai teknologi kayak Hadoop, Spark, SQL, sama machine learning kak. Oke. Terus nih ya, buat mahasiswa kayak kalian itu manfaat dari cloud computing dan big data itu apa aja sih? Menurut saya itu manfaat buat mahasiswa kayak kita ya, cloud computing itu bikin kita bisa akses semua aplikasi dan alat yang kita butuhin lewat internet dengan mudah. Ini juga bikin kerja kelompok kita itu jadi lebih gampang. Jadi kita bisa sharing dokumentasi atau berkolaborasi online dengan mudah. Nah, terus kalau big data tuh bisa bantu kita buat menganalisis data yang super besar sama rumit, yang bisa bikin proyek atau penelitian kita tuh lebih mendalam. Nah, belajar tentang big data itu juga ngasih kita skill yang keren dan butuhin banget di dunia kerja nanti. Jadi kita tuh sudah siap menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja selanjutnya. Wah, menarik banget ya ternyata. Jadi cloud computing dan big data itu sangat bermanfaat banget ya buat mahasiswa ya Kak? Ya, sangat. Betul, sangat. Bukan cuma buat mahasiswa ya. Cloud computing itu berguna buat perusahaan, peneliti, sama pemerintah. Oke. Wow, terus cara mereka
bisa manfaatin cloud computing dan big data itu gimana sih Kak caranya? Mereka tuh bisa pakai cloud computing sama big data itu buat ngolah data dengan lebih baik. Misalnya nih, perusahaan tuh bisa bikin kerja lebih lancar, buat peneliti bisa ngakses data dengan cepat, sama pemerintah itu bisa dukung kemajuan dengan informasi yang lebih akurat. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, aku mau nanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa bosen atau merasa ada kesulitan di jurusan yang kalian ambil ini? Kalau kesulitan itu banyak sih Kak, karena kita kan dalam masa pembelajaran. Ya. Jadi untuk kesulitan itu berbagai hal dalam aspek seperti miskomunikasi juga. Kalau aku sendiri sih sudah mau ke arah bosen ya, karena mulai dari masuk kampus aku sama Alek udah ngadu komputer. Setelah saya pulang kampus aku sama Alek masih kerja apa lagi ngadu komputer lagi sampai sekarang. malam. Jadi lumayan bosen. Oh iya. Jadi semua itu ada plus minusnya ya Kak ya? Tetap ada kalau terus minus sih Kak. Oke. Tadi kan kita ngomongin gimana caranya manfaatin cloud computing dan big data. Ya. Terus kalau menurut kakak pribadi ada nggak sih kelemahan dari cloud computing dan big data itu sendiri? Pastinya ada. Untuk cloud computing, salah satu kelemahannya soal keamanan data. Karena data disimpan dari server pihak ketiga, jadi kita perlu hati-hati nih soal siapa yang bisa akses data kita. Itu tergantung pada koneksi internet juga bisa jadi masalah Kak. Apalagi kalau internetnya itu lemot atau nge-lag gitu. Betul. Terus buat kalau big data sendiri itu kan gede sama rumit banget kan. Nah itu tuh kelemahannya tuh kompleksitas pengolahan datanya Kak. Terus sama mengolah data yang sangat banyak dan berbagai format itu bisa ribet banget dan butuh teknologi yang mahal Kak. Betul. Dan itu kualitas data yang kurang bagus atau kacau itu bisa bikin analisis kita tuh jadi nggak akurat. Oh, oke. Ya, jadi meskipun memiliki banyak manfaat, tapi kita juga harus siap ya Kak. Kalau misal ada kelemahan, kita juga harus tahu caranya gimana ngatasinya. Betul nggak? Betul banget itu Kak. Cloud computing dan big data itu memang bermanfaat, tapi kita juga perlu siap dengan kelemahan dan buat cara untuk mengatasinya. Misal, buat masalah keamanan di cloud computing, kita bisa pakai enkripsi atau kontrol akses yang ketat untuk big data. Penting banget buat kita buat cara yang oke buat ngelola data dan pastiin datanya berkualitas. Dengan begitu, kita bisa dapatin manfaatnya yang secara maksimal dari teknologi ini tanpa terjebak dari masalahnya. Ini kira-kira apa boleh diminum nggak atau dimakan? Boleh banget, Boleh silakan. ya? Kebetulan Kak, udah Kebetulan ya haus juga. Ini kan Silakan. lagi siang nih, panas-panas. Ya, cuacanya memang cuaca panas. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, gimana sih cloud computing dan big data itu bekerja sama? Jadi begini, cloud computing dan big data itu bisa saling melengkapi banget. Cloud computing kasih kita tempat luas buat penyimpanan data dengan jumlah yang besar. Sedangkan big data itu memanfaatkan kita untuk tempat buat menganalisis datanya. Nah benar banget. Kayak yang aku bilang di awal tadi, dengan cloud computing kita tuh bisa simpen data yang gede banget di server virtual, nggak usah khawatir kehabisan tempat. Dan kita juga bisa pakai berbagai alat big data kayak Hadoop atau Spark tanpa perlu beli perangkat yang mahal. Betul, dan keren nih. Dengan cloud computing kita bisa tambah kapasitas penyimpanan atau pemrosesan data dengan cepat saat butuh. Jadi proses analisis big data itu jadi lebih lancar. Ya intinya tuh cloud computing itu ngasih kita sumber daya yang dibutuhin buat mengelola dan menganalisis big data dengan lebih efisien. Keduanya tuh kerja bareng buat bikin semuanya tuh jadi lebih gampang gitu Kak. Oke. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah lama berbincang-bincang mengenai cloud computing dan big data. Dapat kita simpulkan bahwa cloud computing dan big data itu memiliki banyak sekali manfaat dan kelemahannya yang harus kita ketahui ya. Iya, betul. Wah, iya juga ya. Gak kerasa lah ya. Nggak kerasa, kayak baru berapa menit gitu.
Oke. Apa gara-gara cuaca panas juga? Ya mungkin bisa juga itu mempengaruhi energi Kondisi. kita. Oke, kalau gitu kita akhir saja podcast ini. Terima kasih kepada Kak Alex dan Kak Dimas Sama-sama. yang sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast ini dan juga kalian sudah menonton. Semoga percakapan kali ini kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum See you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.